Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri kita. Halo Bu Hermin. Halo Bu Nilu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Ya, selamat siang Bu. Kabar baik. Ibu sendiri kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik juga, Bu. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu siang ini, Bu Hermin. Bu Hermin, kita akan lakukan coaching hari ini. Iya, Tapi Bu. santai aja ya, Bu. Nggak lama kok, palingan 10 sampai 15 menit. Nah, Bu Hermin, kira-kira mau ngomongin apa sih hari ini, Bu Hermin? Iya Bu, begini Bu ya. Saya mau curhat. Ada murid saya bernama Revan, jarang sekali datang ke sekolah Bu. Kalaupun datang ke sekolah, dia tidak masuk belajar Bu, begitu. Oke Bu Hermin, jadi saya dapat simpulkan di sini murid Bu Hermin ini yang bernama Rehan ini jarang ke sekolah, begitu ya Bu ya? Iya Bu, seperti itu Bu. Nah Bu Hermin, kan ini percakapan kita ini singkat Bu ya. Jadi apa yang Ibu harapkan di akhir kegiatan kita kali ini Bu? Saya mengharapkan saya mendapatkan solusi dengan permasalahan siswa saya ini sehingga murid ini bisa kembali aktif ke sekolah Bu dan dia kembali fokus dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, kemudian apa yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan kita hari ini, Bu? Yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan percakapan kita hari ini Bu, ketika saya bisa mendapatkan solusi untuk kembali bisa membuat siswa saya ini kembali aktif untuk mengikuti pembelajaran di kelas Bu. Oke. Nah, menurut Bu Hermin, apa kira-kira yang bisa kita lakukan, Bu, agar si Revan ini bisa datang lagi seperti biasa ke sekolah, Bu? Oke Bu, yang saya lakukan, saya sudah memanggil anak ini Bu, tetapi dengan berbagai alasan yang diutarakan kepada saya Bu. Oke, berarti Ibu Hermin sudah memanggil si anak ya. Berarti pendampingan Iya, Bu. individu ya, Bu ya. Iya Bu. Nah, dari proses yang Ibu lakukan ini, kira-kira ketercapaiannya dari skala 1 sampai 10 ini Ibu berada di level mana, Bu? Kalau saya merasa Bu, saya masih di level 4 Bu. Level 4, Bu ya. Kalau setelah melakukan kegiatan coaching ini, Ibu bisa enggak meningkatkan levelnya? Kira-kira bisa sampai ke level berapa? Dari setelah mengikuti coaching kali ini Bu, mungkin saya bisa mencapai di level 8 Bu ya. Karena untuk bisa sampai ke level 10 itu agak sulit ya bagi saya mengingat permasalahan yang murid saya hadapi ini agak kompleks Bu, begitu. Oke, bermasalahannya. Nah, kira-kira apa saja itu hambatannya, Bu? Hambatannya Bu, saya sudah mengirim surat ke orang tuanya dan orang tuanya tidak tanggapi. Sudah berkali-kali saya memanggil orang tuanya, tetapi orang tuanya tidak datang ke sekolah. Kemudian saya juga sudah berkomunikasi secara pribadi kepada anak tersebut, namun banyak sekali alasan yang diutarakan kepada saya. Salah satunya alasannya yaitu dia tidak dapat ke sekolah karena membantu orang tuanya untuk bekerja Bu, seperti itu.
Nah, tadi dapat saya garis bawahi di sini bahwa anak tersebut membantu orang tuanya untuk bekerja. Nah, dari hambatan itu Bu Hermin, kira-kira apa solusi, apa kira-kira rencana Ibu ke depannya? Oke Bu, rencana ke depannya karena sudah saya melakukan beberapa langkah tetapi tidak berhasil, makanya saya berencana untuk berkunjung ke rumah orang tuanya. Oke, berkunjung ke rumah orang tua ya Bu. Ya, Kira-kira ada lagi Bu langkah lainnya? eh, iya Bu, untuk sementara saya lebih fokus ke berkunjung ke orang tua karena melalui kunjungan ke orang tua saya juga bisa bersilaturahmi dan meminta kepada orang tua untuk menasihatkan anaknya bahwa betapa pentingnya pendidikan bagi anak dan juga menyampaikan kepada orang tuanya bahwa boleh anak membantu orang tua untuk meringankan ekonomi. Oke, nah Bu, dari solusi-solusi yang Ibu tawarkan tadi, kira-kira prioritas yang mana yang akan Ibu lakukan terlebih dahulu, Bu? Prioritas yang saya lakukan itu adalah berkunjung ke orang tuanya, Bu. Eh, Kunjung ke orang tua. Nah, kalau boleh saya tahu, Bu, kapan kira-kira akan dilaksanakan ini, Bu? Rencananya secepatnya ya, Bu ya, biar permasalahan ini tidak berlarut-larut. Rencananya saya akan segera berkunjung, mungkin besok saya akan lakukan rencana tersebut. Oke, berarti besok Ibu akan melakukan kunjungan ke orang tua ya, Bu? Iya, Bu. Nah, kira-kira dalam kegiatan besok ini, Ibu membutuhkan dukungan dari siapa saja, Bu? Untuk berkunjung ke orang tuanya ini, saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah dan juga dari rekan-rekan sejawat. Oke. Seperti Waduh, Bu, iya. Oke, waduh Bu Hermin, sayang sekali waktunya terbatas nih Bu. Sebenarnya masih banyak yang mau diobrolin. Nah, cuma ingin yang apa yang Ibu Hermin dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Oke Bu, dari percakapan kita hari ini, saya boleh menemukan cara yang terbaik untuk mengatasi masalah terkait dengan murid saya, Bu. Oke, nah bagaimana Bu perasaannya setelah di coaching? Bagaimana perasaan Ibu? Oke Bu, saya alhamdulillah ya, saya merasa lega sekali karena saya boleh mendapatkan solusi, boleh mendapatkan gambaran bagaimana untuk meraih simpati murid saya kembali dan boleh kembali mengajak murid itu untuk aktif kembali ke sekolah. Terima kasih ya Bu ya, sudah dibantu. Ya sama-sama Bu. Wah saya jadi tidak sabar nih Bu menunggu untuk minggu depan setelah rencana aksi Ibu ini nanti kita boleh sharing kembali Bu ya. Oke Bu, terima kasih. Siang Ibu Nilu, Selamat siang juga Bu Hermin. bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Oh, baik Bu, sama ya, sama sehat. Eh, Ibu, saya lihat di notifikasi Ibu menghubungi saya ya. Apakah ada sesuatu yang ingin diceritakan? Iya nih Bu, saya mau ngomongin sesuatu. Oke Bu, Eh, kita boleh diskusi ya hari ini. Kira-kira apa ya yang Ibu ingin bahas hari ini? Ini Bu, saya kan sebagai guru TK nih Bu. Saya wali kelas kelompok A, anak usia 4 sampai 5 tahun Bu. Nah, di Oke situ Bu. kalau anak-anak usia segini itu kan banyak karakternya Bu ya, bermacam-macam. Jadi saya ingin itu bagaimana ya agar saya bisa
mengakomodir semua kebutuhan belajar siswa. Seperti itu, Bu. Oke, Bu. Jadi, saya garis bawahi permasalahannya dari Ibu Nilu ya. Ibu ini adalah seorang guru TK, kemudian menghadapi murid yang berbagai karakteristik ya, Bu ya. Dan Ibu Nilu agak kewalahan untuk mengakomodir semua kebutuhan murid. Begitu ya, Ibu ya? Iya, Bu, betul. Kira-kira Bu, dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu Nilu ingin dapatkan? Dari percakapan ini, Bu, saya ingin mengetahui kira-kira apa ya solusinya nanti ini untuk menghadapi siswa saya dengan berbagai macam karakter ini, Bu. Oke, Bu. Jadi, Ibu harapkan untuk mendapatkan solusi dalam menghadapi murid yang memiliki karakter yang berbeda-beda, begitu ya, Bu ya? Nah, Ibu, Iya, Bu. kira-kira apa yang menjadi penyebab Ibu untuk sulit untuk menghadapi murid-murid tersebut? Jadi begini, Bu, kan di sekolah itu ada anak-anak yang hiperaktif, Bu ya, diatur. Ada anak-anak yang lambat dalam kemampuan berbicara, kemudian ada anak yang nggak bisa diam, bergerak ke sana kemari ketika kita melakukan kegiatan. Jadi saya agak kurang fokus dan nggak bisa menghadapi ini anak-anak dengan berbagai macam karakter mereka, Bu. Oke, Bu. Dari permasalahan Ibu ini, kira-kira apa yang Ibu Nilu lakukan ke depannya? Mungkin saya akan melakukan pemetaan kebutuhan siswa dulu ya, Bu ya, dengan Oke, melakukan mungkin asesmen awal atau berdiskusi dengan orang tua, mungkin itu, Bu. oke, Bu. Jadi, dengan menghadapi keadaan seperti ini, Ibu akan melakukan asesmen awal dan melibatkan orang tua. Nah, dari prioritas yang Ibu sudah lakukan ini, kira-kira Ibu berada di level berapa ya sekarang ini? Kalau saya renungkan kembali, Bu, level saya itu di 4, paling tinggi 5 gitulah, Bu. Oke, Bu. Jadi, level 4 atau level 5, Bu ya. Kira-kira, Bu, apakah Ibu bisa mengusahakan untuk bisa levelnya ditingkatkan lagi? Berbagai macam kesibukan sekarang ini, Bu, dengan sebagai ibu rumah tangga juga, sebagai banyaknya tugas-tugas calon guru penggerak, sebagai guru juga di sekolah, mungkin untuk meningkatkan level itu paling paling bisa itu paling 7 lah, Bu. Sudah maksimal Oh, kayaknya itu, Bu. baik, Bu. Jadi, Ibu kira-kira usaha apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi tantangan Ibu? Kalau usaha mungkin pertama saya harus membagi waktu ya, Bu, di antara kesibukan-kesibukan ini, membagi waktu saya untuk keluarga, waktu untuk pekerjaan saya di sekolah, waktu tugas-tugas CGP dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua mungkin seperti yang saya bilang tadi itu merancang atau asesmen awal anak. Kemudian mungkin bisa juga berkolaborasi dengan orang tua, berkolaborasi mungkin dengan rekan sejawat, mungkin itu, Bu ya. Oke, Bu. Jadi, Ibu Ibu untuk mengatur jadwal, kemudian
membagi waktu, merancang asesmen dan berkolaborasi dengan orang tua itu, kira-kira apa dari 3 ini apa yang menjadi prioritas utama untuk mencapai keberhasilan Ibu? Prioritas utamanya kayaknya lebih ke mengatur waktu ya, Bu, ya. Mengatur waktu agar seimbang semuanya, agar semua tugas-tugas saya juga bisa terlaksana, baik itu kewajiban saya di sekolah, menghandle anak-anak, kemudian tugas-tugas yang lain. Mungkin saya ke mengatur waktu aja dulu, Bu. Ibu mengatur waktu untuk merealisasikannya, kira-kira Ibu butuh support dan memerlukan bantuan siapa? Tentu saja saya mengharapkan support, dari keluarga, terus dari rekan guru, kepala sekolah, dan tentunya dari orang tua murid juga, Bu. Oke Bu, jadi Ibu ini ingin mengatur jadwal dan berkolaborasi dengan keluarga, kemudian kepala sekolah dan juga orang tua murid ya Bu ya. Kira-kira Bu, kapan rencananya Ibu bisa merealisasikan hal ini? Rencananya Bu, secepatnya, minggu ini saya akan mencoba merealisasikan, rencana saya ini, Bu. Oke Bu, bagus sekali ya Bu ya. Jadi dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu Nilu bisa dapatkan? Dari percakapan kita kali ini, Bu, tentunya yang bisa saya dapatkan, Bu, jadi saya lebih lebih terbuka pikiran saya, Bu, apa yang akan saya lakukan dalam menghadapi permasalahan saya ini dengan bantuan Ibu. Jadi saya akan mencoba untuk menerapkan, dari solusi yang kita dapatkan, saya akan mencoba menerapkannya, di minggu ini, Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Ibu sudah ada gambaran bagaimana cara untuk membagi waktu kerja, kemudian merancang asesmen awal, merancang pembelajaran di kelas, sehingga pembelajaran itu bisa lebih maksimal. Oke ya Bu ya, saya tunggu kabar baik dari Bu Nilu setelah membuat jadwal dan merencanakan asesmen awalnya. Mungkin percakapan kita hari ini cukup sampai di sini ya Bu ya. Semoga rencana Ibu bisa terlaksana dengan baik. Ya, terima kasih Bu Hermin. Terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan saya. Jangan bosan-bosan ya, Bu Hermin. Oke Bu. Nah Ibu, kira-kira dari percakapan kita hari ini bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan coaching? Perasaan saya sangat lega, Bu, ya, apa yang menjadi kendala saya, apa yang menjadi unek-unek saya sudah bisa tersampaikan dengan baik dan mendapatkan, tanggapan juga yang baik dari Ibu, kemudian Ibu membantu saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Jadi di coaching kali ini sangat berarti buat saya, Bu, dan saya sangat berterima Oke, kasih kepada Ibu sudah meluangkan waktu. oke Bu, sama-sama ya Bu ya. Ibu juga sudah mau berbagi dengan saya. Semoga kedepannya kita tetap bisa berkolaborasi dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang kita hadapi. Oke Bu, selamat pagi.